Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati sahibul bait, seluruh keluarga besar Mushola Al-Jumhuriyah, khususnya orang tua kami, Ibunda Haja Siti Sana, Ibu Yani, beserta keluarga semuanya. Kita doakan ya Bu, mudah-mudahan sekeluarga besar selalu diberikan kesehatan, panjang umur serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati ibu-ibu, para pengurus Majelis Ta'lim Mushola Al-Jumhuriyah, Ibu Maria, Ibu Ma'wa, Bunda Teja, yang saya hormati juga Ibu RT kita 08, Ibu Nur Hayati, Ibu RW kita alhamdulillah pada hari ini hadir ya Bu. Ibu Haja Eni Handayani alhamdulillah sekarang sudah aktif ya Bu. Waktu Kamis bulan lalu juga alhamdulillah hadir beliau. Yang saya hormati di sini ada Ibu Haja Oro, Ibu Haja Cindra Ningsi, Ibu Maneh. Alhamdulillah juga pada hari ini saya hormati para jamaah saya malam Jumat ya Bu, sebagian ada hadir di sini. Ibu Mama, Bu Ana, Ibu Arsi, RT kami, RT 9, Ibu Bu Tawiyah, alhamdulillah pada hari ini hadir ya Bu. Teman Nabur Bana sama Bu Arsi ini alhamdulillah hadir hari ini. Dan ibu-ibu semuanya lah ya Bu, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, yang tidak mengurangi asal saya. Ya Bu, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu diberikan panjang umur, kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan ya Bu, anak cucu mantu kita semuanya dijadikan anak cucu mantu yang soleh dan solehah ya Bu, dan kita semuanya dikuatkan, semakin kuat keimanan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Bu, dan mudah-mudahan ketika kita diambil nyawanya oleh Allah dalam keadaan meninggal husnul khatimah, membawa iman Islam yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang mana telah memberikannya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, Islam serta kesehatan panjang umur, yang mana pada ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka pengajian bulanan kita ya Bu, setiap hari Kamis ya Bu. Pengajian bulanan kita hari ini alhamdulillah kita nambah silaturahim, memperkuat ikatan silaturahim kita ya Bu. Dan mudah-mudahan ya Bu, kita duduknya di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang mana telah memberikan kepada kita semua yaitu nikmat iman, Islam serta kesehatan, yang mana telah memberikan kepada kita semua itu nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa duduk di sini. Mudah-mudahan kita duduknya di sini kita menambah ilmu ya Bu, untuk bekal kita selain di dunia untuk di akhirat. Dan tidak lupa sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan baginda besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu rahimakumullah dirahmati Allah, alhamdulillah ya Bu. Kita lanjut tafsir Quran kita waktu Kemisnya lagi 2 minggu yang lalu kita kaji tafsir Quran kita yaitu surat At-Tin ya Bu. Alhamdulillah pembahasannya baru kita bahas 2 ayat ya Bu. Alhamdulillah surat At-Tin ini udah kita kaji bersama-sama, kita baca bersama-sama, dan alhamdulillah waktu 2 minggu yang lalu sudah kita kaji, terapkan ke dalam ilmu tajwidnya ya Bu. Udah kita baca bersama-sama. Alhamdulillah sudah kita
kaji juga maknanya sampai di ayat yang kedua saja. Ayat yang ketiga sampai ke-8 belum. Alhamdulillah pada hari ini mau kita selesaikan ya Bu, kita singkat-singkat aja. Ya surat At-Tin. Kita mulai dari awal ya Bu, apakah kita singkat-singkat aja mempercepat waktu. Kita mulai di surat At-Tin, tafsir Quran surat At-Tin. Kita baca dulu bersama-sama ya Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah. Surat At-Tin ya Bu. Bu, At-Tin, surat At-Tin. At-Tin itu artinya apa Bu? Buah tin ya, buah tin. Surat At-Tin ini diturun termasuk surat Makkiyah ya Bu, karena surat At-Tin ini diturunkan di kota Makkah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surat At-Tin ini jumlahnya ada 8 ayat. Bu, di dalam surat At-Tin ini ya Bu, Allah bersumpah dengan menyebutkan 4 nama ya Bu. 4 nama ciptaannya di dalam surat At-Tin. Ada 4 nama ciptaannya di surat At-Tin. Nah, 4 nama ini mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang 4 ini Bu? Ibu-ibu rahimakumullah. Ya Bu, Allah bersumpah dengan penciptaannya. Bu, Allah dan manusia itu berbeda ya Bu. Kita tidak sebagai manusia ciptaan Allah. Kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan Tuhan kita. Siapa Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, kita nggak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain dengan Allah. Misalkan aku sumpah pocong, ada nggak dalam ilmunya sumpah pocong? Nggak ada. Itu mah dongeng, cerita sinetron zaman dulu. Ya, kadang dibesar-besarkan. Nggak boleh itu sebenarnya ya Bu, nggak boleh. Khawatir orang yang awam, jadi penafsirannya akhirnya dikirain ada sumpah seperti itu, nggak ada. Ya Bu, nggak ada yang namanya sumpah pocong. Kita tidak boleh bersumpah dengan nama-nama yang lain kecuali dengan Tuhan kita. Siapa Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, tidak boleh. Ya Bu, jangan percaya dengan sinetron-sinetron ya Bu. Itu hanya kisah cerita saja yang dipercayai. Ibu-ibu rahimakumullah dirahmati Allah. 4 nama di dalam surat At-Tin ini apa saja sih? Yang pertama dan yang kedua di ayat pertama, Wat-tini waz-zaitun. Artinya
demi buah tin dan zaitun. Itu ya, buah tin dan zaitun. Kenapa sih nama buah tin dan zaitun ini tertulis di Al-Quran, dilafazkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mempunyai keistimewaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena buah tin dan zaitun ini berkhasiat ya Bu untuk pengobatan ya Bu. Apabila kita konsumsi buah tin dan zaitun ini bisa untuk kesehatan ya Bu. Apabila diubah menjadi obat bisa mengobati berbagai penyakit. Ini khasiat keutamaan buah tin. Selain buah tin, buah zaitun ada juga seperti madu. Madu juga ada Bu di dalam Al-Quran ya Bu. Disebutkan juga madu di surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 ya Bu. Khasiat madu dijelaskan dalam Al-Quran ya Bu. Tapi tin dan zaitun ini dilafazkan di dalam surat At-Tin juz amma ya Bu. Buah zaitun dan tin. Buah tin juga sama dengan nama buah yang ada di mana Bu? Di surga. Ada di surga nama buah tin ya Bu. Namanya sama tapi hakikatnya berbeda ya Bu. Rasanya sama nggak Bu dengan di surga? Beda ya. Apapun buah-buah yang ada di dunia, apabila kita inginkan di surga, misalkan kita masuk surga, kita ingin buah yang ada di dunia, ada, pasti ada ya. Sama tapi hakikatnya berbeda dan rasanya pun berbeda berlipat-lipat, jauh lebih sempurna, lebih nikmat yang ada di surga. Salah satunya buah tin. Jadi hakikatnya berbeda tapi sama tapi serupa, rasanya beda. Lebih enak buah-buah yang ada di surga berlipat-lipat rasanya. Gitu ya Bu. Makanya karena mempunyai keistimewaan ditulis di dalam surat At-Tin karena namanya sama, buah tin ini seperti nama buah yang ada di surga. Itu ya Bu. Yang pertama. Lalu makna yang kedua, waturi sinin, dan demi gunung Sinin, Sinai. Gunung Sinai ini apa sih? Tertulis juga di dalam Al-Quran di surat At-Tin. Nah, gunung Sinin ini ya Bu, ada suatu kisah ya Bu, yaitu Nabi Musa pernah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya kitab Taurat di gunung Sinin. Ya Bu, menerima wahyu kitab Taurat di gunung Sinin selama berapa hari sih Bu? Selama 44 hari, 44 malam hari. Nah, di gunung Sinin ya Bu. Nah, gunung Sinin ini berada di negeri Mesir ya Bu. Nah, selama 40 hari 40 malam Nabi Musa ini menerima wahyu yaitu kitab Taurat ya Bu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada mukjizat yang diterima oleh Nabi Musa. Itu Nabi Musa selama 40 hari 40 malam Nabi Musa ini pernah berdialog, tahu berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah berdialog itu untuk apa? Ya, mengajarkan tentang ilmu yang ada dalam kitab Taurat. Ya Bu, kitab Taurat itu kan isinya itu mengandung tentang tauhid. Tauhid itu tentang keesaan Allah, mengenal Allah. Kan belum waktu turunnya Taurat kan belum turun Al-Quran ya. Jadi banyak yang belum mengenal siapa sih ciptaan alam semesta ini. Gitu. Jadi di kitab Taurat ini Allah mengajarkan kepada Nabi Musa siapa itu Tuhan yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan yang lain juga tentang nggak boleh menyembah berhala, matahari, nggak boleh berbuat jahat dan lain sebagainya ya Bu. Intinya mengajarkan tentang ilmu tauhid. Ya. Nah, saking sudah akrabnya Nabi Musa ketika berdialog selama 40 hari 40 malam dengan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Nabi Musa memohon kepada Allah, ingin sekali Nabi Musa ini melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya Bu, Nabi Musa pengen sekali melihat wujud Allah. Ya, waktu berdialog kan hanya mendengarkan suaranya gitu. Tapi saking sudah akrabnya ya Bu, ingin meminta kepada ya Allah, aku ingin melihat wujudmu gitu. Langsung dikabulkan oleh Allah. Waktu itu kan Nabi Musa ini adanya di bukit
Kalau gunung itu pasti ada bukitnya ya Bu? Iya. Jadi Nabi Musa ini berada di bukit. Allah berkata kepada Nabi Musa ini, lihatlah kalau kau ingin melihatku, lihatlah gunung, di atas gunung. Kau kan sedang di bukit, lihatlah atas gunung. Pasti engkau akan melihatku di sana. Nah, ketika Allah ingin menampakkan dirinya di atas gunung tersebut, ya, dengan seketika maka hancurlah gunung. Dengan dahsyatnya gunung itu akhirnya kan hancur. Nah, pada seketika itu Nabi Musa pingsan, ya Bu, saking ya Bu, subhanallah, maha besar Allah gitu ya, hancur. Pingsan. Setelah Nabi Musa pingsan, bangun dari pingsannya, langsung di situ Nabi Musa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, kaget ya, takjub atas kebesaran Allah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang benar-benar Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu memang ada, dan Allah lah yang menciptakan alam semesta. Di situ takjub itu Nabi Musa, akhirnya langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat Nabi Musa yang pernah berdialog